warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para mustami'in wal mustami'at yang telah hadir pada sore hari ini untuk mengikuti kajian kitab Wasiatul Mustafa setiap hari menjelang buka bersama. Semoga yang hadir pada sore hari ini yang istiqomah ikut pengajian rutin, semoga mendapatkan ridha Allah, mendapatkan maunah ditunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para segenap pengurus takmir Masjid Al-Falah dan juga pengurus Yayasan Masjid Al-Falah Lombok, juga yang sangat kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Ta'ala telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ta'lim pengajian kitab Wasiatul Mustafa. Semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para masyayikh yang sangat kami hormati, sebelum kita baca kitab Wasiatul Mustafa, mari kita membaca Al-Fatihah untuk pengarang kitab Wasiatul Mustafa ini. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk melanjutkan pasal yang kemarin tentang menerangkan doa-doa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tentunya doa ini mungkin tidak khusus untuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah, namun perlu kita pahami bahwasanya hadis Nabi yang disampaikan kepada Sayyidina Ali ini diperuntukkan untuk umum, khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya ini sangat layak untuk mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemarin sudah diterangkan bahwasanya pasal dalam doa-doa ini ada dua. Ada doa yang hal ini diambil atau bacaan Al-Quran seperti surat Yasin, surat Al-Hasyr, surat Al-Mulk. Ini pada dasarnya bukan hanya Al-Quran, tetapi ini kata Nabi ialah sebuah doa di mana kalau ada orang membaca surat Yasin, membaca surat Mulk, membaca surat Hasyr, di situ ada pahala yang
hal ini sangat besar untuk orang-orang yang membaca surat Yasin. Bahkan kemarin barang siapa membaca surat Yasin, maka orang tersebut berada di pengamanan Allah atau berada di perlindungan Allah. Maka hari ini perlunya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW untuk selalu membaca surat Yasin pagi dan sore. Karena yang jelas surat Yasin ini merupakan solusi bagi umatnya Nabi Muhammad SAW dalam sehari-hari, dalam kehidupannya. Karena yang jelas kita hidup di dunia, kadangkala kita menemukan yang namanya kesusahan, menemukan yang namanya keprihatinan, baik dalam segi materi, baik dalam segi keluarga. Maka dari itulah surat Yasin ini solusinya untuk mengatasi masalah itu. Karena sudah banyak hadis-hadis yang menyampaikan bahwa surat Yasin ini bukan hanya sebatas ibadah, tetapi juga di situ ada nilai tambah dalam segi amal kita dan juga mengatasi masalah kehidupan kita ketika kita berada di dunia. Maka dari itu, mari sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk istiqomah. Kalau tidak bisa pagi dan sore, mungkin kita ambil paginya saja setelah subuh, istiqomah membaca Yasin. Kemarin belum saya jelaskan bahwa surat Yasin ini bukan hanya untuk pembacaan bagi orang-orang yang hidup, tetapi surat Yasin ini bisa dibacakan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ini sudah ada hadisnya. Namun sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Tetapi ada satu ulama yang namanya Abu Daud dan juga didukung oleh Ibnu Hibban. Abu Daud ini termasuk santrinya Imam Ahmad Hambali, setara dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ini terkenal dengan hadis sahihnya. Aliran apa saja ini mengambil hadis dari Imam Bukhari. Jangankan ahli sunnah wal jamaah seperti NU, Wahabi, Muhammadiyah, semuanya ini mengambil hadisnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu santrinya Imam Ahmad Hambali, bermadhab fikihnya terhadap Imam Syafi'i. Tetapi dalam hadis ini semua, mulai tercetusnya hadis sahihnya Bukhari, ini semua ulama berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari ini betul-betul hati-hati dalam menulis hadis. Menurut satu riwayat, Imam Bukhari itu kalau menulis hadis, sebelum menulis ini melaksanakan sholat sunat 2 rakaat baru menulis hadis. Sehingga hadisnya sangat sahih baik dalam segi periwayatannya. Sehingga walaupun Imam Bukhari ini santrinya ada Imam Ahmad yang terkenal, juga Imam Ahmad terkenal dalam periwayatan hadis, ini sering kalah dengan Imam Bukhari dalam mencetuskan hadis, sehingga banyak ulama yang ambil dari Imam Bukhari, banyak aliran yang mengambil dari Imam Bukhari. Tetapi dalam segi fikihnya banyak aliran tidak sama dengan Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu termasuk bermadhab terhadap Imam Syafi'i. Ada hadis yang mengatakan iqra'u Yasin atau iqra'u surat Yasin ala mautakum.
Ini hadis ada sebagian ulama mengatakan dhaif, tetapi Abi Daud ini mengatakan tidak berkomentar dhaif, namun didukung oleh Ibnu Hibban. Ini semuanya ahli hadis. Bahkan satu riwayat yang namanya Ibnu Hibban ini dalam hafalan hadisnya mengalahkan Imam Bukhari. Abu Dawud ini santri Imam Ahmad, setara dengan Imam Bukhari dan juga santrinya Imam Ahmad. Itu mengatakan bahwa Abu Dawud tidak mengatakan hadis ini dhaif. Tidak. Jadi banyak ulama mengatakan atau mengambil hadis ini bahwa membaca Yasin terhadap orang yang meninggal ini dikatakan sunnah, bahkan pahalanya bisa mengalir terhadap orang yang meninggal. Ini banyak aliran yang tidak mau mengatakan seperti ziarah kubur membaca Yasin ini tidak ada hadisnya. Menurut aliran-aliran yang mengatakan seperti Wahabi dan lain-lainnya, hanya ahli sunnah wal jamaah khususnya di NU ini mengamalkan hadis ini, karena hadis ini menurut Ibnu Hibban ini hadis sahih. Sementara kalau afdoliyah atau amal-amal yang hal ini mendukung keafdolian amal, ini boleh mengamalkan hadis yang dalam segi sahihnya ini masih sengketa. Maksud sengketa ini masih ada ulama mengatakan oh ini hadis dhaif, sementara ahli hadis mengatakan sahih. Nah, kalau dalam isi hadis ini tentang menerangkan amalan atau afdoliyah amal, maka di situ boleh mengamalkan hadis ini. Maka kalau ini dikatakan hadis sahih, maka yang jelas ini bukan bid'ah. Jadi kalau orang meninggal membaca Yasin jangan dibilang bid'ah. Lihat dulu, jangan sembarang mengatakan bid'ah. Artinya, oh Kanjeng Nabi tidak pernah mengatakan mengamalkan ini bid'ah. Maka harus diteliti dulu. Yang mengatakan bid'ah seperti itu, ini aliran apa? Apakah sudah menemukan hadis ini apa belum? Maka harus diteliti dulu. Sampean jangan langsung membilang ini dikatakan bid'ah. Banyak untuk keutamaan surat Yasin ini, sangat banyak, sehingga kalau kita baca tentang hadis tentang surat Yasin ini mungkin tidak cukup dibacakan pada sore hari ini. Saya langsung membacakan yang kemarin terusannya. Ya Ali, he Ali, man utawi sapane wong qara'a iku lamun maca sapa man suratal mulki ing surat muluk, wa ta'ala lan maca sapa man ba'da qiraatiha ing dalem sausi macane surat muluk, maca Allahumma simni bil Islam qaiman wa simni bil Islam. Allahumma do Allah asim, mugi-mugi ngrasa panjenengan ning ingsun bil Islami kalawan agama Islam, qaiman hale wong kang jumeneng, wa sim lan mugi-mugi ngrasa sapa panjenengan ning ingsun bil Islami kalawan Islam, qaidan hale wong kang lungguh, wa raqidan lan hale wong kang turu. La tusmin lan ojo midu sapa panjenengan fiya ing dalem ingsun aduan ing musuh, wala hasidan lan ora ing wong kang hasud. Allahumma do Allah ini satuni sun a'udzu iku nyun raksa sapa sun bika kalawan panjenengan min syarri kulli batin saking eleke saben-saben hayawan, antah utawi panjenengan akhizun iku kang ngalap kang mundut binasiatiha kalawan ubun-ubuni kulli dabbah. Wa salulan yun sapa ingsun ka ing panjenengan al khairah ing kebagusan, allazi biadika allazi khair biadika kang ono ing dalem ngersani panjenengan. Kafahu jawab iman qiraah,
kafa moko nyukupi hu ing man Allah sapa Allah nyukupi ma ing perkara hemmah kang nyusahaken apa ma hu ing man nyatane ma minal jinni saking jin wal insilan manungsa wa dawabilan hayawan atau gegirmutan. Ya alihi ali idza arata indal menaika ning ngadapaken sapa sira hajatan ing hajat faqra muka maca sira ayat al-kursi ing ayat kursi wa lan doa sapa sira Allah ing Allah fil humumi ing dalam waktu susah wal kurubilan waktu rupak wa kullan ngucap sapa sira ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis ya hayyu hidzat kang urip ya qayyum hidzat kang jumeneng la ilaha ora ono pangeran iku wujud illa anta angin panjenengan bi rahmatika kalawan welasi panjenengan astagwisuh nyuwun tulung sapa insun faufir noko ngapura sapa panjenengan li insun wa aslih lan bagusaken sapa panjenengan li insun sya'ni ing tingkah insun wa farrij lan benggangaken sapa panjenengan hammi ing kesusahan insun fa innallaha muqasadallah yakshifuh iku bakal buka atau ngilangaken sapa Allah angka saking sira ngilangaken atau buka alhumuma ing kesusahan wa farijulan benggangaken sapa Allah angka saking sira alkuruba ing kerupakan wa yagdilan nekaaken sapa Allah atau lan nekani sapa Allah laka mare panjenengan al hawaija ing pira-pira kebutuhan. Wallahu alam. Alhamdulillah bahwasanya ini doa-doa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Kemarin saya terangkan bahwa yang namanya orang Islam ini jangan sampai meninggalkan doa meminta kepada Allah. Walaupun ini kita dikatakan cukup, maka tetap kita berdoa kepada Allah. Karena ada ulama mengatakan kalau kita meninggalkan doa ini berarti kita sombong, tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita berdoa walaupun kita sudah kaya, tetapi tidak kita berdoa keselamatan fid dunya wal akhirah. Lebih-lebih kita berdoa bagaimana iman kita, Islam kita ini dibawa mati, dibawa ketika kita meninggal dunia. Karena yang jelas yang namanya Islam dan iman ini bisa lepas dari kita kalau kita tidak bisa untuk menjaganya, kalau kita tidak bisa untuk berdoa untuk hal ini. Maka dari itu jangan sampai tinggalkan doa. Maka kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali ini betul-betul memprihatinkan dan juga sangat peduli terhadap Sayyidina Ali agar selalu berdoa. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran juga ini kanjeng Nabi sudah memberi bonus, memberi motivasi bahwasanya dalam surat-surat Al-Quran ini bukan hanya talabbut, bukan hanya ta'abbud fi tilawatihi, bukan hanya nilai ibadah dalam membacanya, tetapi di situ ada keutamaan-keutamaan yang diberikan ketika berada di dunia. Ini ada hadis terjemahnya begini. Orang kafir kalau berbuat baik satu itu langsung diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia. Kalau orang Islam berbuat baik itu nanti di surga mendapatkan balasan sampai 70 kebaikan. Tetapi juga di dunia kebaikan nanti itu diberikan berupa rizki. Itu kalau orang Islam. Ini hadis dari Imam Muslim. Maka kebaikan yang dikerjakan oleh orang Islam ini bernilai dunia juga bernilai di akhirat. Maka kalau orang Islam masih ruwet, rupek, sumpek,
dengan kehidupannya, ya berarti kurang mengenal Allah. Maaf, kurang mengenal Allah. Allah Ta'ala sangat luas memberikan pahala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak pilih apakah itu orang fakir, orang miskin, orang kaya. Coba sampai lihat, orang miskin, orang fakir ingin mendapatkan pahala haji ini, kalau melihat dari materi ini tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi katakan Nabi, pahala yang diberikan orang miskin, orang fakir ini bisa diperoleh sebagaimana pahala orang haji. Itu bisa. Apa? Itu melaksanakan sholat Jumat. Orang fakir, orang miskin melaksanakan sholat Jumat, itu dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pahala beribadah haji. Sehingga Allah Ta'ala memberikan pahala terhadap umatnya Nabi Muhammad ini tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih. Artinya orang fakir yang miskin bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang dikerjakan oleh orang kaya, dan juga sebaliknya. Tetapi pertanyaannya, kita mau apa tidak untuk melaksanakan hal itu? Maka target Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya ini ingin masuk surga semua. Target Nabi Muhammad, katakannya Nabi, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Tidak mau seperti apa? Ya tidak mau mengaji, tidak mau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka target Nabi Muhammad, umatnya ingin masuk surga semua. Sehingga sedikit pun ini kajian Nabi ini sangat perhatian terhadap umatnya masalah amal kebaikan. Wahai Ali, man qara'a suratal muluk wa ta'ala ba'da qiraatiha Allahumma simni bil Islam. Wahai Ali, barang siapa membaca surat Al-Muluk. Surat Muluk, tahu surat Muluk? Surat Muluk itu juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhirih. Juz 9. Ini luar biasa faedahnya kalau membaca ini. Surat Muluk ini banyak hadisnya yang menerangkan. Ada yang menerangkan bahwa ketika membaca surat Muluk ini tidak akan disiksa di kuburnya. Itu surat Muluk. Bahkan di sini ditambah oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah membaca surat Muluk, membaca Allahumma simni bil Islam qaiman wa simni bil Islam. Mungkin sampean tidak, mungkin ada yang tidak hafal. Mungkin doa dengan artinya bisa. Doa itu tidak harus bahasa Arab, tidak. Yang terpenting keinginan sampean berdoa, isinya doa sampean itu mengerti. Walaupun bahasa Arab tapi tidak mengerti isinya, apa yang diminta kepada Allah tidak mengerti isinya, ya tidak dikabulkan. Maka di sini kalau sampean berdoa, gak apa-apa berbahasa Indonesia, bahasa Madura, bahasa Jawa. Yang terpenting keinginan sampean ini tahu tentang keinginan yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diartikan doa ini ketika setelah membaca surat Muluk, ya Allah, semoga menjaga kami dalam beragama Islam, baik keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan tidur, semoga kami tetap beragama Islam. Ini isi doanya. Berarti ini doa ini untuk bagaimana orang tersebut mempertahankan Islamnya.
Jangan sampai meremehkan, wah saya sudah sholat, saya sudah baca Al-Quran, Islam saya tidak akan luntur. Jangan meremehkan. Bisa saja sekarang Islam, besok bisa tidak Islam. Karena yang namanya Islam itu dalam hati. Artinya kalau dalam hati, yang namanya hati itu bolak-balik, bisa berubah-ubah. Maka di sini dianjurkan berdoa setelah membaca surat Muluk, ya Allah, semoga panjenengan ini menjaga Islam saya, baik saya keadaan berdiri atau keadaan tidur atau keadaan duduk. Ini doanya setelah membaca surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk ini bukan hanya mendapatkan pahala membacanya, tetapi menghilangkan kesusahan. Kafahullah ma hammuhu minal jinni wal insi wal dawabi. Apa saja yang dapat mensusahkan orang tersebut ini akan hilang dengan membaca surat Al-Muluk tadi. Jadi faedahnya itu surat Al-Muluk. Jadi sangat banyak faedahnya surat Al-Muluk. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Di antara yang kita peroleh ialah bacalah surat Yasin, bacalah surat Muluk, karena kedua-duanya ini bisa memberi solusi kehidupan kita baik di dunia dan akhirat, lebih-lebih di alam barzah, alam kubur. Barang siapa istiqomah membaca surat Muluk, fa insyaallah selamat dari siksa kubur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.